wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Saiful Ramadan, NIM 2020080020. Dan Celep Evun 2020080017. Anindya Ratnasari 2020080002 dan Abdi Rangga Baskara Prakosa 2020080026. Dan untuk materi yang ingin kami sampaikan, yang pertama pengertian identitas nasional, sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. 3. Identitas nasional sebagai karakter bangsa, dan 4. Proses berbangsa dan bernegara. Langsung saja kita mulai. Untuk A, pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Pengertian bangsa menurut sosiologis, antropologis, yaitu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan merasa kesatuan agama, bahasa, ras, dan adat istiadat. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik ialah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah dan tunduk terhadap kedaulatan negaranya. Dengan demikian, nasional merujuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, fisik, cita-cita, dan tujuan. 2. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas tersendiri yang sesuai dengan karakter ciri khas diri bangsa tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dipersilakan. Akan disampaikan oleh teman paham nasionalisme saya. Indonesia. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan, kesetiaan seseorang secara total diabadikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Tumbuhnya paham nasionalisme bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari situasi politik pada abad ke-20. Pada masa itu, semangat menentang kolonialisme Belanda mulai muncul di kalangan pribumi. Ada 3 pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, yakni bahwa keislaman, Marxisme, dan nasionalisme Indonesia. Pada analis nasionalis beranggapan bahwa Islam memegang peranan penting dan dalam pembentukan nasionalisme sebagaimana di Indonesia. Perkembangan nasionalisme di Indonesia. Sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas nasional, yaitu adanya penggunaan istilah Indonesia untuk menyebut negara kita ini, di mana selanjutnya istilah Indonesia dipandang sebagai identitas nasional, lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan, kata yang mampu mempersatukan bangsa dalam melakukan perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan, sehingga segala bentuk perjuangan dilakukan demi kepentingan Indonesia, bukan atas nama daerah lagi. Tahap perkembangan nasionalisme Indonesia. Periode awal perkembangan, periode nasionalisme politik, periode radikal, periode pertahanan. Bagian C akan dilanjutkan oleh teman saya. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional secara terminologi adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara fisiologi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian yang demikian, ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter
serta karakter dari bangsa tersebut. Berdasarkan hakikat, pengertian identitas nasional sebagian dijelaskan di atas, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri sesuatu bangsa atau lebih populer disebut dengan kepribadian suatu bangsa. Menurut Sumarmo Sudarsono, identitas nasional karakter bangsa tersebut tampil dalam 3 fungsi, yaitu 1. Sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya, bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuasaan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya. Dan 3. Sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Selanjutnya dijelaskan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. D. Proses berbangsa dan bernegara. Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa-bangsa tersebut, merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan untuk tetap tegaknya dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Ini dapat dilihat alinea pertama pembukaan UUD 1945 merumuskan bahwa adanya NKRI ialah karena adanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan harus dihapuskan. Dan alinea kedua pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut adalah sebagai berikut. Yang poin A, ada perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Poin B, ada proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan. Poin C, keadaan bernegara yang dinilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut. Poin 1. Terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekedar mulai dari proklamasi saja. Perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan. 2. Proklamasi baru mengantarkan bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah selesai bernegara. Poin 3. Keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai, halnya adanya pemerintahan wilayah dan bangsa, melainkan harus ada isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Empat, terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukanlah sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas. 5. Religiositas yang tampak pada terjadi negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah
terjadinya negara menurut bangsa Indonesia dan tampak yang diharapkan akan muncul dalam bernegara. Baik, jadi kesimpulannya, 1. Proses berbangsa dan bernegara pada masa sebelum kemerdekaan lebih mengacu kepada perjuangan melawan penjajah-penjajah, sedangkan pada masa sekarang mengacu pada upaya bela negara melalui pendidikan, penciptaan identitas bersama, dan memiliki hubungan internasional dengan negara lain. 2. Upaya untuk memahami proses berbangsa dan bernegara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kesadaran terhadap sejarah menjadi penting ketika suatu masyarakat mulai menyadari bagaimana posisinya sekarang dan seperti apa jati dirinya atau identitasnya. 3. Kerangka proses berbangsa dan bernegara meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan sosial. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.